Tuhan, inilah yang ku tahu kau mengenal hatiku. Pribadi lepas pribadi kita. Perlu kita tahu, perlu kita sadari Tuhan mengenal hati kita. Jauh melebihi dari siapapun itu. Amin. Jauh lebih dari siapapun Tuhan tahu. Tuhan tahu pribadi lepas pribadi kita, sejauh mana kita berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi sahabat Bapak Ibu, bahwa segmentasi kita melalui bersama-sama dengan New Chapter Community, kita mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, amin. Kita mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, sehingga hidup kita, selesai waktu hidup kita di bumi ini, kita diperkenankan masuk ke langit baru, bumi baru. Haleluya. Dan sahabat Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan saat ini berjudul semua akan Dia beri. Siapa itu Dia? Bapa di surga yang mulia dan agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa itu Dia? Roh Kudus. Semua akan Dia beri. Dan mari mengantar kebenaran firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Ia, Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, diserahkan. Amin. Tuhan Yesus Kristus diserahkan bagi kita. Bagaimanakah mungkin Ia, Bapa di sorga, tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus Dia, bersama-sama dengan Dia. Kita mendengar apa yang barusan disampaikan dalam Roma 8 ayat yang ke-32. Ini sebetulnya menjadi pengharapan bagi kita. Amin. Menjadi suatu pengharapan bagi kita bahwa bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Sedangkan putra tunggalnya, amin, telah dipersiapkan sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Jadi apalagi yang Bapa di surga tidak akan karuniakan kepada kita. Segala sesuatu akan dikaruniakan kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Yang jadi permasalahan, banyak yang beranggapan bahwa Yesus saja putra tunggal Bapa dikaruniakan bagi kita, apalagi yang lainnya. Gitu. Tentu yang lainnya juga akan dapat dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus, dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan permasalahannya yaitu bicara mengenai yang lainnya tadi, yakni mengenai hal-hal yang lahiriah, mengenai materi dunia, mengenai hal-hal yang bersifat fana belaka. Ini yang jadi permasalahan. Sehingga judul hari ini, tema khotbah hari ini, semua tanda kutip akan Dia beri. Semua ini apa? Amin. Kan tadi dikatakan, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Ini kan semua. Ini yang menjadi permasalahan. Kita ikut Tuhan, kita cari Tuhan selalu berkaitan dengan hal-hal dunia, materi dunia, hal-hal yang bersifat lahiriah, hal-hal yang bersifat fana belaka. Kenapa seperti itu? Hal tersebut disebabkan pertama, selera jiwa kita yang masih terikat percintaan dengan dunia ini. Akhirnya kita masih saja kompromi dengan dunia. Kita masih saja kompromi dengan dunia. Dari sejak kecil kita menerima didikan dari dunia ini. Menganggap segala sesuatu wajar. Bahkan kan Paulus bilang, boleh semua, di dalam Kristus ada kebebasan. Itu konteksnya juga sebagai pengikut Kristus yang hidupnya sudah hidup suci. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Segala sesuatu juga boleh, Paulus bilang. Tapi apakah berguna? Atau dapat diartikan, apakah Bapa juga senang melalui apa yang kita lakukan? Jadi tidak cukup dalam taraf hidup sebagai orang baik.
Kita harus lebih dari orang baik. Amin. Yaitu orang yang mengerti kehendak Tuhan. Yang mengerti kehendak Tuhan. Nah, kembali di tadi sahabat Bapak Ibu. Berbicara semua itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat lahiriah, materi dunia. Hal-hal yang bersifat fana. Kenapa? Karena pertama, sekali lagi, selera jiwa kita masih terikat dengan dunia ini. Akhirnya kita masih saja kompromi dengan dunia. Dari sejak kecil kita menerima didikan dari dunia ini. Menganggap segala sesuatunya wajar. Yang sebenarnya bila kita mengikut Yesus, hal yang wajar menurut dunia bukan lagi suatu kewajaran dalam kita mengikut Yesus. Amin. Contohnya apa? Kita dituntut sukses. Kan begitu. Kita dituntut untuk menjadi ini dan menjadi itu. Dan segala sesuatu tuntutan itu ujung-ujungnya apa? Supaya kita kaya. Supaya kita kaya. Kita juga punya jabatan tapi ujung-ujungnya apa? Namanya jabatan lebih tinggi berarti menambah kekayaan. Jadi ujung-ujungnya apa? Mamon. Nah itu wajar menurut dunia ini. Wajar menurut dunia ini. Tetapi kemudian, sahabat Bapak Ibu, dengan kekayaan orang itu menganggap dirinya sudah memiliki semuanya. Banyak orang kan seperti itu. Merasa sudah ada jabatan. Merasa sudah ada power. Merasa sudah punya ini dan punya itu. Bisa mengatur. Dan itu pula terjadi di dalam lingkungan gereja. Karena merasa sudah berduit dan sering memberikan persembahan bahkan persepuluhan. Kemudian sudah berhak untuk mengatur gereja. Apa yang dalam pandangannya salah, dia tentang. Padahal belum tentu gembalanya salah. Artinya kebenaran selalu disampaikan. Tapi kalau misalnya firmannya sudah mulai merengoyak-ngoyak kehidupannya, dia tentang. Karena dia berduit. Itu kan yang terjadi saat ini. Itu yang terjadi dan itu wajar menurut dunia ini. Tetapi salah dalam pandangan kekristenan, dalam pandangan kita mengikut Tuhan. Sekali lagi sahabat Bapak Ibu, tidak salah menjadi kaya. Tidak salah. Tetapi yang salah apabila kita terikat di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga tadi saya katakan saat kita kaya, saat kita punya jabatan, kita merasa apa? Kita merasa kita sudah berkuasa. Kita sering menganggap remeh orang lain. Kita menganggap semua kok dapat dibayar. Semua dapat kita lakukan. Kalau misalnya film Doraemon semua dapat dilakukan dengan kantong ajaib, orang kaya semua dapat dilakukan dengan relasi, dengan uang. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak mengandalkan Tuhan. Semua karena kita. Semua karena kita. Semua karena kita. Kalau bukan kita, kalau bukan kita, dan kalau bukan kita. Betul enggak? Karena apa? Karena merasa orang berduit sudah merasa punya segalanya. Betul enggak? Orang berduit merasa sudah memiliki segalanya. Otomatis orang-orang yang seperti itu tidak dapat melihat dengan jelas apa yang Tuhan mau bagi kita untuk kita lakukan. Apabila kita termasuk bilangan orang-orang itu, kita tidak dapat melihat dengan jelas apa yang Tuhan mau bagi kita untuk kita lakukan. Kita tidak dapat melihat kepentingan Tuhan. Karena kita sebetulnya dulos-dulosnya Tuhan. Tapi kita tidak menjalankan keadaan sebagai dulosnya Tuhan. Semua apa? Semua tentang aku. Semua karena aku. Jadi semua tentang aku dan semua karena aku. Di saat mulai tidak diperhatikan dalam suatu perbincangan, mulai dia tidak suka. Semua karena aku. Ini juga masuk dalam dunia pelayanan. Kalaupun melayani atau seakan-akan melayani, selalu ada kepentingan. Dalam hal ini keangkuhan hidup. Ingin disanjung, ingin dihormati, dan lain sebagainya. Sekali lagi kita tidak salah. Kalau kita memang dilahirkan sudah kaya, dalam keluarga kaya. Ataupun kita sementara berjuang untuk
kita hidup bertanggung jawab dalam menggelar hidup ini, kemudian kita ada momentum yang dikerjakan, kemudian kita jadi kaya. Tidak salah. Yang penting kita tidak menganggap kekayaan yang dititipkan Tuhan bagi kita itu segala-galanya. Seperti tadi yang saya uraikan. Amin. Bahkan saat kita kaya, kita tidak merasa bermilik atas semuanya. Jangan karena kita punya ini, kita merasa bahwa sudah, dunia itu kita punya. Akhirnya kita terikat di dalamnya. Selain itu juga ada prinsip bahwa kita jadi kalau tadi berbicara orang yang kaya, kita juga yang secara materi miskin atau pas-pasan tidak salah juga. Jadi bukan berarti orang kaya salah, bukan berarti orang miskin atau pas-pasan salah juga. Kalau kita sudah hidup bertanggung jawab, kita sudah kerja keras, kita sudah berdoa. Kenapa saya katakan kita sudah berdoa? Karena banyak juga kan konsep-konsep orang kan. Kalau misalnya keadaannya pas-pasan, keadaannya ini, kamu kurang berdoa. Kamu kurang hidup bergaul dengan Tuhan. Padahal enggak tahu nih orang padahal kasih yang sementara berjuang, terus bekerja, terus berdoa, bergumul sama Tuhan. Tapi dalam pergumulannya tidak minta kaya. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan yang punya segalanya. Kalaupun ada momentum yang Tuhan berikan, dia akan menerima itu dan menganggap sebagai titipan. Yang dititipkan ke dia, di mana ada bagian orang lain di dalamnya. Kita tidak dapat melihat di situ, kita hanya langsung mengejudge. Karena itu wajar hidup dunia begitu. Orang kalau miskin dianggapnya tidak berdoa dan lain sebagainya. Kita urusi urusan kita sendiri. Urusi urusan kita yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi, kalau kita yang secara materi miskin atau pas-pasan tidak salah juga. Kalau kita sudah hidup bertanggung jawab, kita sudah kerja keras, kita sudah berdoa, dan berdoanya itu bukan hanya sekedar meminta, melainkan menjalin komunikasi dengan Bapa di sorga, berjuang hidup suci, semua kita sudah arahkan kepada kekekalan, maka kita sebenarnya sudah berada di jalur yang benar. Amin. Haleluya. Kita sudah berada di jalur yang benar. Jadi jangan merasa bahwa oh Tuhan tidak sayang. Tuhan tidak sayang. Salah. Yang salah adalah apa? So miskin, so pas-pasan, tidak mau cari Tuhan, maunya kaya. Itu salah. Itu salah. Tadi malam, waktu saya dapat pelayanan di youth di Bitung, anak-anak youth saya katakan, kalau misalnya cari Tuhan itu jangan karena supaya misalnya banyak kan hari Minggu, misalnya besoknya hari Senin ujian, hari Minggu ayo sini siapa yang mau ujian besok hari didoakan. Kemudian merasa karena sudah didoakan, tidak belajar. Percuma. Lebih bagus kalau pergi gereja kalau misalnya cuma pergi gereja dengan tujuan seperti itu. Amin. Kenapa? Tidak ada gunanya. Justru itu ke gereja beribadah itu motivasinya tulus. Mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita lupakan konsep-konsep, kita tinggalkan konsep-konsep yang setiap kali kita beribadah kita nuntut Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah bersalah, kok dituntut-tuntut. Seharusnya kita beribadah, kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita memberi hati kita, hidup kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Di saat kita berjuang hidupku suci, hidup kudus, kerja keras, Tuhan tahu apa yang menjadi bagiannya bagi kita. Tapi jangan kita datang ke Tuhan selalu nuntut, tapi hidup kita berantakan, hidup kita tidak teratur, hidup kita suka ngatur orang, suka ngatur Tuhan lagi. Wah, jangan ngatur Tuhan kita, sahabat Bapak Ibu. Orang tua dulu bilang apa? Pamali. Haleluya. Sekali lagi salah kalau misalnya kita sudah miskin dan pas-pasan, kemudian kita tidak bekerja, tidak bertanggung jawab, tidak hidup suci, tidak hidup kudus. Wah, itu pasti salah, di jalur yang salah. Itu. Menjadi salah juga saat kita miskin pas-pasan, kemudian kita mengasihani diri kita sendiri. Itu juga salah. Kenapa aku dilahirkan? Kenapa aku dilahirkan dalam keluarga yang miskin? Kenapa Tuhan?
Karena belum tentu kalau kita dilahirkan dalam keadaan keluarga yang kaya kemudian kita lebih mudah untuk dibentuk oleh Tuhan. Amin. Bisa jadi kita lebih keras dibentuk oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan merasa kita yang paling akhirnya kita mengasihani diri kita sendiri. Kenapa orang tua aku seperti ini Tuhan? Saya dulu pernah. Waktu mau beranjak ke kuliah, enggak ada uang. Kita sempat menangis, kita bilang ke mama. Kita bilang ke orang tua bahwa, "Ma, kenapa kita dilahirkan di keluarga yang miskin?" Karena waktu itu kita berpikir bahwa zamannya angkatan saya sedikit sekali yang mau kuliah. Orang tuanya paksa mau kuliah, enggak mau kuliah. Jadi sempat saya bilang, aku yang suka kuliah. Saya yang suka kuliah. Tapi kok enggak ada uang, sepertinya jalannya susah. Di balik kesusahan, ada jalan yang Tuhan sediakan. Itu tanda supaya kita lebih percaya lagi. Tapi tentunya kalau sudah percaya, apakah kita masih menginginkan tanda yang sama? Tentu tidak. Itu dulu, saya anggap dulu iya seperti itu. Saya beranjak terus dewasa. Dan kita juga harus beranjak dewasa. Amin. Jangan terus-terusan kita minta tanda. Terus kapan kita percayanya? Kapan kita percayanya kalau kita terus minta tanda terus? Gitu. Seperti halnya hubungan kekasih. Sepasang kekasih yang memadu kasih. Kalau misalnya ceweknya terus minta tanda, buktikan kalau kamu sayang. Terus setiap hari suruh dibuktikan. Apa enggak bosan juga kita? Gitu. Sebaliknya kita harus membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Jadi jangan kita mengasihani diri kita sendiri. Karena kalau kita mengasihani diri kita sendiri, kita sementara memberhalakan diri kita. Kita sementara memberhalakan perasaan kita. Amin. Iya. Kita sementara memberhalakan perasaan kita kalau kita mengasihani diri kita sendiri. Kita juga menjadi salah saat kita miskin atau pas-pasan tetapi kemudian kita mau menjadi kaya. Dan akhirnya fokus kita hanya kepada materi dunia. Pokoknya aku mau kerja keras, pokoknya sudah aku mau tinggalkan pelayanan, aku mau tinggalkan ini. Ataupun kalaupun kita ingat Tuhan, kita selalu ingat supaya apa? Tuhan buat aku jadi kaya, Tuhan buat aku jadi berhasil, Tuhan buat aku jadi ini dan itu dan lain sebagainya. Fokusnya salah. Apa beda kita dengan orang yang pergi ke tempat-tempat keramat untuk kaya? Akhirnya Tuhan cuma kita jadikan alat. Haleluya, tangkap ya. Jadi kalaupun kita miskin pas-pasan, kita tetap berkenan. Yang penting kita berjuang hidup suci, hidup kudus, bertanggung jawab dalam hidup. Kalaupun kita jangan lebih ke, kalau saya sarankan lebih bagus jangan berpikir mau jadi, maksudnya jangan berpikir mau memiliki keinginan jadi kaya. Bekerja keras saja. Jalani saja dari hari ke hari. Kalaupun Tuhan izinkan ada momentum itu terjadi, ya kita harus terima. Tapi kalaupun tidak, jangan kita kejar itu. Karena segala sesuatu yang kita kejar, akhirnya kita tidak dapat, kita kecewa. Nah, banyak orang Kristen yang kecewa karena Tuhan, karena apa? Karena itu. Mengejar sesuatu yang tidak pasti, mengejar sesuatu yang fana. Kejarlah sesuatu yang pasti, yaitu apa? Kehidupan di balik kehidupan saat ini. Kehidupan kekal bersama dengan Yesus. Amin. Haleluya. Jadi sekali lagi, di saat kita miskin atau pas-pasan kemudian kita hendak menjadi kaya, menginginkan jadi kaya, akhirnya fokus kita kepada materi dunia ini, semua kita lakukan agar kaya, akhirnya kita sudah lupa Tuhan. Atau kita ingat Tuhan, tetapi ingat Tuhan agar Tuhan beri kita jadi kaya. Kita sudah tidak fokus lagi mencari pribadi Tuhan, tetapi kita fokus menjadi kaya, itu salah. Amin. Jadi sekali lagi, yang pertama, selera jiwa kita ini yang masih terikat dengan dunia ini, akhirnya kita masih saja mudah kompromi dengan dunia. Itu yang membuat pemikiran kita selalu kalau berbicara, semua akan Dia beri. Segala sesuatu akan dikaruniakan kepada kita. Konsepnya yaitu hal-hal yang bersifat lahiriah, hal-hal yang bersifat
materi dunia, hal-hal yang bersifat fana belaka. Karena apa? Karena pertama tadi, selera jiwa kita masih terikat dengan dunia ini. Yang kedua, kenapa? Kenapa kita menganggap bahwa semua akan diberi yang berkaitan dengan semua itu berkaitan dengan hal-hal yang fana, hal-hal yang lahiriah. Yang kedua, terdapat perbedaan persepsi saat kita masih kanak-kanak dengan dewasa. Betul enggak? Terhadap pernyataan orang tua kita kepada kita. Ya. Beda persepsi. Jadi apa yang dinyatakan dalam ayat Alkitab tadi, kita orang Kristen, tapi kita tangkapnya beda. Kita tangkapnya seperti yang tadi. Kenapa masih kanak-kanak? Anak-anak apa? Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Merasa seperti kanak-kanak. Jadi kalau misalnya mendengar ataupun membaca ayat Alkitab tadi, perasaannya dia bawa sebagai kanak-kanak. Kanak-kanak yang selalu aku, dan aku. Aku berpikir seperti kanak-kanak, pikirannya seperti anak-anak. Bertindak seperti anak-anak. Berkata-kata seperti kanak-kanak. Amin. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita bertumbuh dalam proses kedewasaan di dalam Tuhan? Kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan dari seberapa tua seseorang tersebut atau seberapa lama dia melayani Tuhan. Karena kalau melayani Tuhan konsepnya juga anak-anak terus-terusan dibawa terus. Betul enggak? Terus-terusan dibawa terus. Perhatikan saat kanak-kanak. Perhatikan anak-anak kita. Anak-anak kita akan merasa saat kita mengasihi anak-anak kita di saat apa? Di saat mereka meminta sesuatu dikasih. Coba enggak kasih? Menangis tuh Ivi. Karena apa? Karena anggap papa nyak sayang. Betul enggak? Semakin kesini terus orang tua didik. Supaya mengerti bahwa orang tuanya mengasihinya. Sama Bapak juga di surga mendidik kita dalam kita bertumbuh dalam kedewasaan. Supaya kita nantinya mengerti bahwa kamu harus mengerti aku. Bapak saja yang di dunia tahu memberi yang terbaik bagi anaknya, apalagi aku. Tapi jangan menuntut apa yang tidak seharusnya. Mari kita mau tinggalkan sifat kanak-kanak tersebut. Di saat kita dewasa tentu akan kita tinggalkan. Dan saat dewasa kemudian saat dikatakan seperti ayat Alkitab, maka tentunya apa? Pandangan kita beda. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan semua akan diberi atau dalam kalimat Roma 8 ayat yang ke-32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ini maknanya dalam, sahabat Bapak Ibu. Ini bukan hal yang bersifat fana, melainkan bersifat kekekalan. Haleluya. Apa itu? Dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga dan keempat di sini dikatakan, karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ini ayat yang ketiga ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan, telah memberikan kita cuma-cuma kepada kita segala sesuatu yang berguna. Berguna apa? Untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kuasanya dalam hal ini bukan secara mistis, melainkan Dia, Yesus yang adalah dalam kesetaraan Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Dia menjadi manusia.
sebagai manusia mengambil rupa seorang hamba. Amin. Hamba. Dan dia taat kepada Bapa. Setia bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Sampai mati di kayu salib. Jadi kuasa ilahi tersebut, kita dianugerahkan segala sesuatu. Ayat yang keempat, dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan dengan jalan apa? Tadi proses yang tadi saya katakan. Yaitu, Yesus yang adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, turun ke dalam dunia ini. Mengambil rupa seorang hamba. Dan dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Apa itu? Hidupmu akan diberkati. Engkau akan memiliki rumah mewah. Engkau akan menjadi kaya. Apakah itu? Salah. Bukan itu. Amin. Melainkan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, yaitu apa? Kita kembali pada rancangan semula. Kita berpotensi kembali pada rancangan Allah semula. Kita yang sebelumnya tidak bisa mencapai standarnya Allah. Jadi saat manusia jatuh dalam dosa, tetap ada standar kebaikan. Manusia tahu yang baik dan yang jahat. Ya. Tetapi tidak dapat mencapai standarnya Tuhan. Yang Tuhan inginkan. Nah, kita bersyukur kita diperdamaikan oleh kuasa ilahinya tadi. Amin. Kita ditebus. Amin. Dengan darah yang mahal dan hidup kita diperkenankan agar dapat berjuang berpotensi serupa dengan Yesus. Itu janji yang berharga dan sangat besar. Dan bukan hanya itu saja. Tentunya di saat kita dapat kembali kepada rancangan Allah yang semula. Tentunya di saat kita dapat hidup suci, hidup kudus, hidup sempurna, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Maka kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan yang mulia dan agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Di mana? Di langit baru, bumi baru. Untuk itu kita harus pindahkan hati kita ke sana. Amin. Tidak ada kata terlalu dini. Pak pendeta, pastor, Pak gembala, terlalu cepat. Yang ada hanyalah kata terlambat. Tidak ada kata terlalu dini, amin. Yang ada hanyalah terlambat. Dan jangan sampai terlambat. Amin. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya, ini dengar baik ada kelanjutannya. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi janji-janji yang besar termasuk mengaruniakan kepada kita segala sesuatu. Itu bukan supaya kita jadi kaya secara dunia. Justru sahabat Bapak Ibu, perjumpaan kita dengan Tuhan. Seperti halnya tadi malam, saya sampaikan di khotbah Youth, ya, yang saya pimpin di Bitung. Orang yang mencari Tuhan harus mendapatkan. Amin. Orang yang mencari Tuhan maka harus menemukan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan maka harus dapat berjumpa. Dan tolak ukur di saat kita sudah berjumpa dengan Tuhan, hidup kita berubah. Amin. Contohnya siapa? Sakeus. Haleluya. Perjumpaannya dengan Yesus membuat hidupnya berubah. Apakah Sakeus menjadi semakin lebih kaya? Haleluya, sahabat Bapak Ibu yang menyaksikan secara online. Buka Alkitab. Baca Sakeus. Di saat dia berjumpa dengan Yesus, dia menganggap kekayaannya itu angin lalu belaka. Amin. Dia menganggap kekayaannya itu bukan lagi kekayaan yang harus dipertahankan. Dia berubah. Dia bertobat. Dan tanda perjumpaan kita dengan Tuhan. Di saat kita beribadah. Di saat kita datang ke gereja. Di saat kita mengambil waktu bersekutu dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Hidup kita berubah. Sakeus, dia berubah. Amin. Apa yang dia peras sebelumnya akan dikembalikan.
Betul nggak? Bahkan dikembalikan beberapa kali lipat. Wow, jadi miskin dia. Betul nggak? Coba itu. Namanya pemungut cukai, tentunya banyak sekali yang diambil. Dan dia jadi miskin. Amin. Haleluya. Wow. Jadi sahabat Bapak Ibu, semua akan dia beri dan berbicara semua akan dia beri, yakni apa? Tujuannya agar kita hidup saleh melalui pengenalan akan Yesus. Yang kedua, agar kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi. Itulah semua akan dia beri, termasuk apa? Termasuk hajaran, termasuk didikan, termasuk masalah, termasuk sakit penyakit, termasuk seringkali kita merasa, Tuhan aku kok sudah bekerja tapi kenapa begini-begini saja hidupku. Itu Tuhan beri bagi kita. Amin. Sahabat Bapak Ibu, Bapak yang baik tentu akan memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Saya saja seorang papa. Melihat anak saya yang mengikuti dengar-dengaran kepada saya orang tua. Rasa-rasanya aduh apa yang anak ini butuhkan ya. Sudah bukan lagi anak ini inginkan, tapi apa yang anak ini butuhkan. Orang tua baik juga seperti itu. Bukan semua yang diinginkan oleh anak-anak kita berikan. Tapi apa yang menjadi kebutuhan anak ini. Untuk masa depannya itu yang kita berikan. Betul? Bapak saja yang baik. Saya orang tua saja. Mau memberi yang terbaik bagi anak saya. Apalagi Bapak di sorga. Sehingga oleh karenanya Bapak akan hajar kita. Akan didik kita. Yang mana kita disebut sebagai anak-anaknya. Jadi Bapak akan beri, jadi yang dimaksud dengan semua akan diberi yaitu Bapak akan beri hajaran dan didikan. Amin. Karena melalui hajaran dan didikan Bapak, kita itu apa? Melalui hajaran dan didikan Bapak, kita akan dapat hidup saleh. Melalui pengenalan akan Yesus, kita akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari nafsu duniawi. Dunia sudah jahat dan semakin jahat sahabat Bapak Ibu. Dunia semakin jahat. Untuk itu kita harus masuk dalam arusnya Tuhan. Jangan masuk pada arus dunia. Kita harus saklek dengan Tuhan. Yang jadi masalah lagi, kita sering menghindar yang namanya hajaran dan didikan. Betul enggak? Kita sering sekali menghindar hajaran dan didikan. Nah, di saat kita menghindar hajaran dan didikan, maka dengan demikian kita tidak akan menerima semua tanda kutip yang dia beri. Karena apa? Karena yang dia beri yaitu apa? Hajaran, didikan. Amin. Agar apa? Agar tadi kita dapat hidup saleh. Agar kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi artinya apa? Keinginan untuk berbuat hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini bukan mistis loh kodrat ilahi. Ini proses panjang. Kita kan kodrat dosa. Artinya apa? Nature. Artinya kebiasaan kita untuk mau berbuat dosa itu ada. Potensi untuk berbuat dosa ada. Nah, bagaimana kita harus dapat hidup dalam kodrat ilahi? Semua yang kita lakukan berpotensi menyenangkan hati Tuhan. Sehingga selalu saya ingatkan bahwa semua yang kita lakukan, mari kita berjuang untuk apa? Kalau Tuhan senang, baru kita senang. Kalau Tuhan bahagia, baru kita bahagia. Kalau Tuhan mau menginginkan ini terhadap diri kita, baru kita mau lakukan. Selain daripada itu, kita tidak perlu mau melakukan apapun. Amin. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Di manakah kita pengikut Kristus, anak Bapa di sorga, yang mengklaim anak kerajaan sorga, yang mengklaim ahli waris kerajaan sorga, kemudian Bapa tidak ajar. Bapa pasti akan ajar. Dan itu yang dimaksud dengan semua akan diberi bagi kita. Ajaran dan didikan. Ayat ke-8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, dengar baik.
yang harus diderita oleh setiap orang. Artinya apa? Pengikut Kristus harus menderita. Amin. Menerima ganjaran. Bahkan bukan hanya pengikut Kristus. Ini diderita setiap orang. Justru itu firman Tuhan yang lain berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan biasa. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, apalagi kita pengikut Kristus, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Anak-anak notos. Kalau ini asik ini, terjemahannya anak-anak gampang. Kalau terjemahan lain itu anak-anak haram. Nggak sah. Nah ini luar biasanya Tuhan. Tuhan membuat status kita sebagai anak, tapi belum berkeadaan. Untuk itu kita harus berjuang. Amin. Jadi sahabat Bapak Ibu, mari kita dapat memahami dengan benar mengenai semua yang dianugerahkan bagi kita. Semua yang akan diberi bagi kita oleh Tuhan. Agar kita tidak kecewa. Kalau kita memahami dengan benar apa yang Bapa beri bagi kita, kita tidak akan pernah kecewa. Amin. Tapi kalau misalnya konsep berpikir kita salah, maka kita akan kecewa dengan Tuhan. Tuhan, masa aku ikut Engkau? Tuhan, sudah puluhan tahun aku ikut Engkau, tapi hidupku begini-begini saja. Sudah bertahun-tahun aku melayani Engkau, tapi hidupku begini-begini saja. Aku meminta sesuatu yang sebetulnya itu untuk pekerjaan Tuhan, tetapi kenapa Engkau tidak meresponi? Kenapa Engkau tidak menjawab? Haleluya. Ini yang harus kita ubah supaya kita tidak kecewa. Kita harus menjadi orang yang merdeka. Amin. Orang yang merdeka itu bukan berarti tidak ada pergumulan. Tetap ada pergumulan, tapi kita hidup sebagai orang merdeka, tidak melihat lagi pergumulan sebagai pergumulan. Melainkan apa? Melihat itu ajaran didikan Tuhan membuat, yang nantinya akan membuat kita apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita yang menaruh harap kepada Tuhan berkaitan dengan hal fana atau kesementaraan dunia ini sekali lagi pasti kecewa. Karena dunia ini bukan tempat perhentian kita atau tujuan terakhir kita. Masih ada kehidupan yang sebenarnya sahabat Bapak Ibu, yaitu di mana? Di kehidupan yang akan datang di kekekalan. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Haleluya.